izinkan kami mengucapkan selamat ya karena baru saja rilis HBO seri kedua dari film The Last of Us. Iya, Ini adalah tahun ke-50, kalau betul. tidak salah Mbak Jadi Christine Hakim ketahuan ya Pak umurnya berkarya berapa ya. Iya, berkarya di betul, di dunia bidang film. perfilman Iya. Indonesia. Bahkan dulu saya tomboy. Tomboy saya masukin. Saya cuma pakai rok kalau ke sekolah. Tarikan ke dunia film itu lebih besar daripada yang bisa narik saya keluar gitu loh Pak. Kami ini Sampai luar biasa sekali. kita patut bersyukur. Dan bukan hanya dari segi jumlah penontonnya atau produksinya saja yang meningkat, tapi film kita juga sudah mulai lagi merambah, Mas, diterima di mendapatkan recognition dari festival-festival di luar. Saya dari muda aja saya nggak pernah berpikir gitu ya, nggak bercita-cita kok untuk menjadi main di film Hollywood atau menjadi bintang Hollywood, karena saya tahu hati saya ini simbok, Pak. Kuncinya adalah dari pengalaman saya pribadi, jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita hasilkan, gitu ya. Tidak ada peran besar atau peran kecil. Apapun itu ya, bukan hanya di film ya. Tapi yang ada adalah manusia kecil dan manusia yang besar hatinya, jiwanya. Sobat Indonesia New York, kali ini pada season 2 episode keempat, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang legenda perfilman di Indonesia, Mbak Christine Hakim. Selamat sore Mas Bin, selamat sore. Selamat sore di sini. Warga Indonesia di New York ya. Ya, ini luar biasa pertemuan yang kami tidak pernah sangka, ada legenda film Indonesia berkunjung ke KCRI New York. Iya. Begini Mbak Christine ini. Dan ini baru pertama kali juga loh saya ke KCRI New York, Pak. Oh, Tuh, tambah luar biasa Tuhan lagi. Sudah menentukan seperti Betul. Ini ini kita sangat beruntung sekali. Ini luar biasa prestasinya Mbak Christine Hakim. Pertama, izinkan kami mengucapkan selamat ya karena baru saja rilis HBO seri kedua dari film The Last of Us. Iya, betul. Dan ini sangat spesial karena film ini menarik para moviegoers plus gamers. Betul. Iya. Dan kalau tidak salah kerjasama antara Sony Pictures dan PlayStation ya. Sama itu HBO dan Naughty Dog. Oh, dan Naughty Dog yang memproduksi gamenya itu dan juga meng-create game itu. Dan ini sangat booming ya kalau tidak salah. Iya betul. Jadi, gamenya juga sangat luar biasa, sudah diminta oleh seluruh dunia. Iya. Tapi ya itu bukan buat seumur saya sebetulnya. Itu generasi milenial sebetulnya main game itu. Tapi luar biasa ini Mbak Christine. Dan yang kedua ini yang lebih istimewa lagi adalah tahun ke-50. Betul. Kalau tidak salah Mbak Christine Hakim berkarya. Pak umurnya berapa ya? berkarya di film. bidang perfilman Indonesia. Nah ini menarik sekali Mbak Christine karena saya yakin ini banyak dari teman-teman muda yang mungkin belum tahu sejarahnya. Mbak Christine bisa terjun ke dunia perfilman ini seperti apa? Iya, saya juga bingung loh Mas Win. Sebetulnya waktu itu kan saya masih di SMA bahkan ya. Cita-cita waktu di sekolah tuh, kalau waktu di SD masih kecil tuh cita-citanya hanya ingin jadi orang baik, sesederhana itu saja. Tapi dengan bertambahnya usia, orang lain punya cita-cita, masa saya nggak punya cita-cita yang gimana gitu ya, jadi dokter atau jadi apa. Akhirnya mungkin karena pengaruh dari kakek saya, dari ibu saya, yang kakek saya dulu bekerja di PT Markam, jadi itu salah satu kontraktor yang terbesar di eranya Orde Lama, di era Bung Karno gitu ya. Ibu saya sendiri juga tentu, jadi saya ya bisa bikin rumah, bisa bikin ini, bisa bikin itu. Jadi akhirnya saya cita-citanya kalau nggak menjadi arsitek atau psikolog. Luar biasa. Itu cita-cita sesungguhnya. Jadi waktu Pak Teguh Karya almarhum dengan Mas Slamet Raharjo yang akhirnya jadi pasangan main saya, jadi guru saya juga di bidang seni peran, jadi sutradara saya.
datang ke rumah 2 kali untuk menawarkan. Waktu itu Pak Teguh mau produksi film Cinta Pertama. Sempet nonton nggak Mas Win? Waduh. Masih pacaran kali sama ibu ya? Masih pakai celana pendek di Masih SD. Ya, jadi kemudian tapi nggak ketemu sama saya Mas Win karena saya lagi liburan ke Bandung waktu itu di rumah Uwa ya kita panggilnya ya. Udah 2 kali pokoknya. Jadi waktu saya kembali ke Jakarta, ibu bilang ada Teguh Karya sama Slamet Raharjo. Saya tidak tahu juga siapa Teguh Karya, siapa Slamet Raharjo, karena minat anak-anak muda waktu itu ya ke dunia teater enggak lah gitu ya. Nah, terus kemudian film juga waktu itu kan belum terlalu menjadi industri, baru mulai kan di akhir tahun 60-an. Saya waktu itu kan 73 kan ya. Jadi film juga baru mulai gitu kan. Jadi saya bilang saya nggak tertarik untuk ke film gitu kan. Jauh sekali. Karena waktu saya di sekolah pun saya senangnya matematika. Aljabar, ukur itu bisa 9-10, tapi kesenian kalau tidak ada teori barangkali udah 3 atau 4 kali. Jadi begitu dengan mudah main film, no, enggak, saya bilang gitu ya. Ya gini, jadi tapi ibu usul sebetulnya hanya untuk mengajarkan etika saja, sopan santun kepada saya. Karena sudah 2 kali Pak Teguh datang ke sini dan akhirnya Mama berjanji karena Mama nggak enak untuk nanti kalau Christine datang biar saja nanti Christine yang saya minta untuk ke kantornya Pak Teguh gitu. Jadi sebetulnya waktu itu niat saya dan saya juga nggak comfortable pergi sendiri, saya minta ditemani oleh abang saya. Temenin yuk, aku bilang gitu. Niatnya untuk menolak Mas Win. Betul. Untuk menolak sampai sana saya langsung disambut di depan pintu oleh Teguh Karya dengan tangan terbuka lebar dan senyuman yang lebar. Ini dia calon pemain Om gitu ya. Saya bingung kan, saya cuma senyum-senyum aja bingung. Saya maksudnya menolak kok langsung udah disambut calon pemain Om gitu kan. Diperkenalkan gak sampai 10 menit di kantor Pak Teguh itu. Waktu itu kantor namanya Jelajah Film. Ayo ikut Om yuk ke kantor Om yang satu lagi. Ke kantor produser yang satu lagi. Oh iya. Gak sopan kalau saya bilang mau gitu ya. Rasanya juga kayak terkunci gitu loh sudah mulut. Jadi ke kantor produser yang satu lagi waktu itu namanya Far Eastern Film. Saya ingat sekali kantornya di Pintu Air, Pasar Baru. Terus udah rupanya dikenalkan langsung sama produsernya Pak Hatuh Subroto almarhum juga. Nah besok kamu dijemput pulang sekolah sama Mas Slamet ya. Nanti main ke sanggarnya Om gitu. Oh iya gitu. Cuma karena untuk ya mau sopan saya sama orang tua ya. Betul. Pulang sekolah dijemput sama Mas Slamet. Saya waktu itu SMA-nya di Bulungan, SMA 6. Diajak jalan-jalan dulu sama Mas Slamet. Ingat deh di Barito itu di Jakarta Selatan kan ada hutan kota. Hutan kota ya. Nah diajak jalan-jalan di situ. Setelah itu diajak makan siang. Setelah makan siang baru diajak ke sanggar teater populer itu di belakang Plaza Indonesia. Dulu Plaza Indonesia belum ada deh rasanya ya. Di Kebon Kacang 11 saya ingat. Terus wah di situ pasti sudah banyak kru-kru film yang memang sedang persiapan. Karena sebetulnya memang tinggal tunggu untuk peran utamanya ini. Tanpa casting? Tanpa casting. Wow. Langsung iya Pak Teguh. Sayanya yang bingung. Seminggu kemudian, besok kesini lagi ya katanya. Ukur baju. Oh gitu. Jadi udah sampai nggak bisa bilang. Intinya adalah niat saya tadinya untuk menolak. Tapi mulut seperti terkunci. Jadi mungkin kalau waktu itu Pak Teguh mengatakan, kamu mau nggak main film sama Om? Pasti saya bilang, maaf ya Om, saya kesini justru niatnya untuk bilang tidak, saya nggak tertarik. Tapi kan nggak pakai ditanya lagi begitu ketemu saya. Wow. Jadi ya udah mengalir begitu saja. Seminggu kemudian syuting. Bahkan dulu saya tomboy saya masukin. Saya cuma pakai rok kalau ke sekolah. Saya pakai rok cuma ke sekolah, kalau di luar sekolah sudah pakai celana panjang, tomboy sekali gitu kan. Sampai saya ingat hari keduanya dulu tuh ada pencatat skrip namanya Mbak Dewi Martindas. Beliau sekarang udah menjadi psikolog. Jadi waktu itu pencatat skripnya Pak Teguh. Kamu nih ya kok remaja perempuan putri tapi kok jalan kayak anak laki.
Kalau anak perempuan itu jalannya kaki kanan di depan kaki kiri gitu loh, jadi agak luas. Coba gitu aja mah. Seminggu Luar kemudian biasa syuting. nih, Itulah. Mbak Christine. Dan bahkan waktu proses syuting pun saya juga sudah merasa, walaupun kan Pak Teguh itu timnya tim yang sudah memang mereka punya grup teater kan. Jadi bukannya serabutan ambil misalnya kameramen dari mana, artistik dari mana, itu semua sebetulnya udah seperti keluarga. Itu walaupun sudah senyaman itu pun sudah seperti keluarga saya merasanya, walaupun balukuran tapi mereka sangat sekali memprotek gitu ya, dan very familiar, very warm gitu kan. Tapi tetap waktu itu saya berpikir, oh no, rasanya ini memang bukan dunia saya, dan saya sudah sebetulnya sudah berpikir waktu itu cukup satu ini saja, karena saya memang sudah terlanjur nggak bisa bilang tidak gitu ya. Ini sebuah konsekuensi aja. Tapi setelah ini saya nggak akan lanjut lagi ke film. Tapi kemudian film itu ikut di Festival Film Indonesia tahun 74. Saya dinobatkan jadi Best Actress di situ. Nah, bingung karena saya udah mau satu kaki udah mau keluar pintu gitu kan ya, keluar dunia film, satu kaki udah ditarik. Karena the next day itu headline di newspaper langsung The Star is Born gitu. Terus bagaimana semua udah gitu. Dan kebetulan juga film kedua itu produsernya sama. Terus kemudian ketiga ada Sumanjaya almarhum. Judulnya film dengan Sumanjaya itu Ateis. Nah, saya juga, ateis, kita tahu ya, mana kita lagi coba memperdalam agama gitu, kok ini ateis film apa gitu kan. Karena almarhum Sumanjaya kan selalu memang membuat film-film dengan tema yang ada kritik sosialnya gitu kan. Yeah. Jadi itu membuat saya tertarik, apa ya ini ceritanya nih ateis. Jadi lupa, film itu film kedua, terus ketiga ya Pak Teguh lagi yang ajak, Ranjang Pengantin. Itu jadi ya terus yang 4, 5 Pak Teguh lagi gitu. Jadi akhirnya sudah seperti tarikan ke dunia film itu lebih besar daripada yang bisa narik saya keluar gitu loh Pak. Tapi ini luar biasa sekali Mbak Christine. Ya, saya baru tahun kedua itu mencintai dunia film setelah saya mengetahui bahwa film ini sebetulnya syarat sekali dengan ilmu pengetahuan ya. Karena ya teknologi, pasti terkait dengan teknologi, ilmu sosial, psikologi, juga arsitektur bahwa sebuah penciptaan. Ya cuma ini bedanya psikologi antara arsitektur dan psikologi, bagaimana karakter manusia, membangun karakter manusia yang kita tidak ketahui dan itu harus dipelajari semuanya gitu. Tentu sebagai produk budaya seperti art juga ya, sebuah karya seni. Nah ini membuat ini bodoh sekali kalau saya tidak bisa memanfaatkan dunia film sebagai pengganti bangku kuliah buat saya. Nah semenjak itulah, karena terus akhirnya udah ketarik di film, saya tidak ada kesempatan juga untuk melanjutkan ke kuliah, ke bangku universitas. Saya jadikan akhirnya film sebagai bangku sekolah, bangku kuliah buat saya. Dan sepertinya saya semakin yakin, insya Allah sampai memang Tuhan sudah menggariskan, ya sudah cukup kamu di dunia film. Gitu. Wah luar biasa Mbak Christine. Jadi Sobat Indonesia New York. Ini tadi sebagaimana yang sudah disampaikan, bahwa ke depan memang we never know. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Persis. Tetapi saya juga yakin Mbak bahwa pasti jalan dari Tuhan adalah yang terbaik. Ya. Dan ini yang menarik adalah walaupun Mbak Christine Hakim tidak pernah punya cita-cita jadi bintang film, tapi masuk ke dunia film dengan film pertama berjudul Cinta Pertama. Dan bisa bukan cinta pertama saya di film tuh, Mas Win. Tapi ternyata akhirnya cinta betulan di situ untuk di tahun film. kedua. Di tahun kedua. Iya. Dan yang luar biasa lagi adalah nama-nama perfilman besar ada di situ. Mulai dari Teguh Karya, Sumanjaya, Wim Umboh, Slamet Raharjo. Betul. Eros Jarot itu legend di era waktu itu. Iya. Nah, Mbak Christine ini sekali lagi ini luar biasa. Kalau tidak salah Mbak Christine memenangkan
10 Piala Citra Iya. untuk Best Actress Tahu aja Bapak. dan 5 Piala Citra untuk Best Supporting Actress. Dan yang terakhir judulnya dalam bahasa Inggris Empathy Gore, tetapi judul bahasa Indonesianya Perempuan Tanah Perempuan Jahanam. Tanah Jahanam. Itu yang di tahun 2020. Aduh, sebelum pandemi. Iya, 2020 mungkin sebelum pandemi itu. Apa 19? Atau 2019 ya. Ini juga saya nonton itu dan saya dan anak-anak saya suka sekali itu film itu. Iya. Dan sekarang Mbak Christine, saya mau menanyakan bagaimana dari kacamata seorang Christine Hakim melihat perkembangan film nasional pada saat ini. Kami sebagai orang yang terlibat dalam industri perfilman harus bersyukur ya Pak ya. Memang karena sebelum pandemi kita sudah mencapai sampai 150 judul per tahun. Dan itu sama pada saat film Indonesia juga lagi puncaknya di awal tahun 80-an sudah mencapai 160 kurang lebih ya. Nah, kemudian tentunya pada saat pandemi karena juga prokes ya yang sangat ketat, kita tidak bisa syuting. Itu ada penurunan yang cukup drastis sampai 50 judul per tahun di 2021 ya. Tapi kemudian meningkat pandemi itu 2020 2020 20 kan ya. Turun sampai 2021 tuh turun sampai 50 judul. Jadi cukup drastis. Akan tetapi mulai 2021 sampai 2022 itu juga sudah naik sekali dan sampai sudah 100 judul tahun lalu kita. Bahkan yang lucunya memang industri pasti produksinya menurun, akan tetapi penonton Indonesia jumlahnya naik sampai sudah 50 juta penonton besar dalam 1 tahun. Ya. Dan bahkan tahun lalu itu box office-nya sudah hampir 10 juta. Oh, film apa kalau boleh tahu? Yang KKN itu, Pak. Oh, KKN di Desa Penari. Horor memang, ya. Yeah. Yang pertama ya. Yang kedua saya lupa berapa ya. Jadi kita patut bersyukur dan bukan hanya dari segi jumlah penontonnya atau produksinya saja yang meningkat, tapi film kita juga sudah mulai lagi merambah diterima mendapatkan recognition dari festival-festival di luar. Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas itu sudah memenangkan festival film sebagai Best Picture di Locarno International Film Festival tahun 2021. Bayangkan itu kan lagi pandemi itu Pak ya. Ya, saya kebetulan ikut juga syuting walaupun hanya 1 scene, tapi waktu itu juga sudah mulai pandemi jadi agak sedikit mengkhawatirkan juga, tapi ya the show must go on gitu ya. Waktu itu belum terlalu ketat itunya ya. Kita masih bisa syuting. Setelah film pertengahan 2020 baru ada pengetatan kita nggak bisa syuting. Ada juga film di mana saya terlibat dan banyak juga film yang sudah mulai terpaksa harus berhenti dulu sementara ya. Nah, jadi sebetulnya kalau melihat dari perkembangannya sangat perlu disyukuri, dan apalagi selama pandemi bioskop sempat tutup kan, tapi OTT banyak meningkat. Ya, off the top itu OTT. Dan bahkan yang juga sangat menggembirakan OTT seperti Netflix itu juga invest di produksi film Indonesia. Oh, ini baru tahu saya ini. Ya, betul. Jadi banyak sekali sudah yang Netflix invest di produksi film Indonesia ya. Jadi bukan hanya membeli pada saat film itu sudah selesai ya. Akan tetapi justru dibiayai oleh Netflix gitu. Nah, ini yang juga itu menunjukkan betapa sebetulnya potensi pasar kita, film kita, walaupun Indonesia sendiri pasarnya sudah besar. Betul. 50 juta menurut saya masih bisa dimaksimalkan. Karena penduduk kita yang 265 juta kalau salah ya, kurang lebih. Jadi 50 juta itu masih bisa dioptimalkan sebetulnya Pak ya. Jadi dari segi kualitas juga ada peningkatan, apalagi kan sekarang anak-anak muda yang potensial juga gitu yang sudah banyak
apa namanya kesempatan untuk bisa membuat film, apakah itu untuk OTT ataupun juga untuk layar lebar gitu ya. Jadi ini yang kami tentunya berharap gitu ya, dan untungnya juga pemerintahan Pak Jokowi dengan kabinet kerjanya ini juga melihat dan mau mendengar dan mau juga mengapresiasi dan memberikan perhatian yang lebih, dengan sekarang pemerintah juga memberikan dana abadi untuk pengembangan film Indonesia. Kalau dan tidak musik salah juga. dikelola oleh PFN ya? Atau Dikelola Dikbud? oleh Dikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Direktorat Pengembangan Film dan itu. Yang berikutnya lagi, Ya. terkait pengembangan ekosistem perfilman, Ya. Mbak Christine. Ya. Jadi mulai dari pembibitan dari aktor, aktrisnya, Iya. terus kemudian produksinya, penulis skripnya, dan lain-lain. Ini kan satu hal yang sangat penting. Seperti di Amerika ini kan karena ekonomi kreatif khususnya perfilman sudah berkembang sedemikian pesat, muncul penulis-penulis berbakat, aktor, aktris berbakat, dan lain-lain. Nah, ekosistem ini sendiri di Indonesia seperti apa nih kondisinya saat ini? Di era kemajuan teknologi, sebetulnya ini juga ya kalau kita bisa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif, gitu ya, maka banyak sekali manfaatnya. Karena kita bisa belajar dengan berbagai macam cara, tidak harus berada di dalam ruang kelas, dalam ruang dan waktu yang terbatas. Jadi anytime kita sebetulnya bisa belajar, gitu ya, dengan melihat karya-karya yang bagus, gitu kan. Dan juga sekarang banyak sekali workshop-workshop yang juga diadakan, gitu ya, bukan hanya di sekolah film saja, tapi yang melalui juga workshop melalui online, gitu ya, banyak sekali dari penulisan skrip, penyutradaraan, seni peran, artinya setiap departemen daripada ini ekosistem yang ada di dalam dunia perfilman ini, gitu ya. Tapi memang yang apalagi juga tentunya walaupun film-film dari luar itu juga bisa menjadikan untuk sebagai sebuah proses pembelajaran, tapi tetap harus kita waspadai, ya, karena kompetitornya juga ini kan kita juga cukup kuat ya. Kita tahu di Asia sekarang bagaimana drakor dan K-pop untuk musik gitu ya, itu juga sudah menguasai pasar dunia lah boleh dikatakan, di mana yang sekarang sampai bayangkan gitu ya, sampai personelnya saja bisa diundang Presiden Amerika gitu kan ya. Itu kan ya itu pencapaian dari ini ya, dari mereka yang memang yang harus kita waspadai juga, jangan sampai pasar kita yang sebetulnya merupakan potensi yang besar untuk kita sendiri ini menjadi pasar produk-produk luar gitu ya. Nah, ini yang memang harus ada kontrol dalam artian bukannya melarang mereka, tapi dengan seluruh stakeholder gitu ya, itu memberikan perhatian yang lebih, termasuk juga pemerintah dalam hal ini. Kalau kita mau ambil pembelajaran juga bagaimana pemerintah Korea 1 tahun mensubsidi $100 juta untuk pengembangan ininya ya, produk budaya mereka ya, dalam hal ini film layar lebar atau TV ataupun juga musik kontemporer mereka gitu ya. Nah, kita sebetulnya punya material atau bahan baku yang lebih kaya dari mereka. Mereka monoculture, kita diverse. Jadi sebetulnya kalau mereka harus mengembangkan contemporary art, karena memang mereka monoculture, tapi sebetulnya kita bisa berangkat dari keberagaman kita itu sebagai dasar untuk kita mengembangkan. Jadi menggali kekayaan yang iya, ada. Betul. Apakah itu nanti berangkatnya berdasarkan dari tradisi ataupun yang kontemporer, gitu ya. Nah, inilah yang harus betul-betul juga membutuhkan perhatian dari seluruh stakeholder, juga dari pemerintah, dari kementerian yang terkait untuk bagaimana memberikan dukungan. Dan pemerintahan kabinet kerja ini dan pemerintah Pak Jokowi
sebetulnya sudah juga bukan itu secara konkret dengan adanya dana abadi yang diberikan oleh pemerintah ya melalui tentunya Kementerian Keuangan itu sudah ada anggarannya, dan bahkan saya ke sini pun begitu saya mendapatkan undangan dari HBO untuk hadir di gala premier dan di red carpet, saya langsung datang ke Kementerian Direktorat Dirjen Kebudayaan. Dirjen Kebudayaan Kementerian semua, dan juga walaupun pada akhirnya itu memang pusat pengembangan ya Pusbang Direktorat Film dan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan ini ya yang langsung mengambil aksi, dan saya bersyukur reaksinya langsung positif, berangkat. Bahkan visa belum selesai, tiket sudah ada, Pak. Wah, luar biasa. Nah, saya pikir gitu ya, ini ada betul nih, Tuhan memberikan kemudahan sekali untuk saya berangkat, tapi visa belum keluar. Terus saya sangat percaya sekali kalau berpikir, kalau kita mau berpikir positif gitu ya, kenapa nih Tuhan? Saya juga bertanya kenapa. Saya lebih baik gitu ya, karena kalau hanya gala premier, oke, nonton, nggak ada waktu kita untuk bicara. Betul. Untuk meningkatkan hubungan ini. Yang terpenting adalah bagaimana menindaklanjuti kerjasama ini, saya kira, Pak. Nah, saya juga bertanya, sampai bilang, Tuhan, saya dari muda aja saya nggak pernah berpikir gitu ya, nggak bercita-cita kok untuk menjadi main di film Hollywood atau menjadi bintang Hollywood, karena saya tahu hati saya ini simbok, Pak. Hati saya ini simbok. Saya lahir di Indonesia, saya besarkan di Indonesia dengan latar belakang ya ini budaya Jawa yang kental gitu ya, walaupun saya campuran gitu kan. Jadi saya tahu nih hatinya ini hati simbok ini gitu loh. Ini cucunya simbok gitu ya. I cannot become somebody yang bukan orang Indonesia gitu loh. Dan saya juga setelah justru saya banyak diundang di festival, saya menjadi juridikan, saya semakin yakin gitu loh bahwa memang keinginan saya, kalau toh saya harus berkolaborasi sama dunia internasional, biarkanlah saya ini sebagai orang Indonesia dengan membawa film Indonesia gitu kan ya. Oh, luar biasa. Itu yang ini saya. Ini luar biasa. Sobat Indonesia New York, tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus tetap optimis. Film Indonesia juga sudah berkembang sedemikian pesat. Betul. Dukungan dari pemerintah juga sangat kuat. Ya. Apalagi yang kita tunggu? Banggalah menjadi orang Indonesia. Dan tadi, sebagai orang Indonesia kita harus menggali budaya lokal dan lain-lain, sehingga kita memiliki identitas untuk bertempur di kancah internasional, untuk go global. Dua pertanyaan terakhir, Mbak Christine. Yang pertama, apa kiat-kiat yang perlu dilakukan agar semakin banyak film Indonesia bisa go internasional? Yang kedua, apa pesan kepada generasi muda? Sebelum dijawab, kami ingin menyampaikan hal juga bahwa pengembangan perfilman, kerjasama perfilman merupakan salah satu program kerja KJRI New York. Ya. Dan pada tahun ini kami berencana untuk menyelenggarakan Indonesian Film Festival di New York dengan memutar 5-6 film feature. Nanti tentu kami akan mohon masukan dan bahkan mungkin bisa mengundang Mbak Christine untuk datang ke New York kembali. Amin. Jadi dua pertanyaan tadi. Bagaimana kiatnya film Indonesia bisa go internasional? Dan kedua, nanti terakhir sebelum kita tutup podcast ini adalah pesan terhadap generasi muda agar bangga sebagai bangsa Indonesia dan bagaimana khususnya memajukan perfilman kita. Silahkan. Saya kira ini pertanyaan, ini bagus sekali pertanyaannya, Pak. Pertanyaan dua terakhir ini sebetulnya 2 in 1. Kuncinya adalah dari pengalaman saya pribadi, jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita hasilkan, gitu ya. Maaf, saya bukannya tidak mau menghargai penghargaan semua yang sudah diberikan sama saya. Tapi jujur aja 10 Piala Citra itu baru terkumpul, sekarang 7 itu pun atas upaya suami saya. Aduh, bukan, saya hanya sampai sebegitu takutnya saya menjadi orang yang sombong. Karena begitu saya sombong, saya sudah puas dengan pencapaian saya, disitulah justru kematian dari kreativitas saya ataupun saya sebagai manusia. Gitu ya, yang mana sebetulnya ilmu yang Tuhan
turunkan di alam semesta ini dalam kehidupan itu sangat luas sekali. Berapa lama kita hidup gitu ya, itu sekolah berapa tahun kita gitu ya. Tapi di luar kuliah pun masih ada pembelajaran hidup yang juga harus kita terus jalani. Jadi jangan pernah puas, jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar terus sampai dan menyesuaikan terus dengan kondisi yang ada. Itu pun proses belajar. Contohnya selama pandemi. Kalau kita tidak jadikan itu sebagai proses belajar, pasti kita akan banyak misu-misu ya kalau banyak komplainnya, banyak protesnya, banyak kecewanya. Apa yang kita dapatkan dengan itu gitu loh. Ya, saya berpikir no gitu ya. Jadi tapi dengan kita coba belajar ikhlas, belajar sabar, dan itu perlu bukan hanya belajar, itu perlu juga dilatih keikhlasan dan kesabaran kita gitu ya. Namanya manusia pasti sekali-sekali, bahkan saya sampai tahun lalu waktu saya mengedarkan film Cut Nyak Dien, saya itu betul-betul saya terasa betul sampai saya diingatkan bahwa saya nggak berani lagi bilang sabar itu ada batasnya, nggak berani. Karena sabar itu tidak boleh ada batasnya. Jadi tidak sabar kalau tidak ada sabar, batasnya. Iya, kalau kita membatasi sabar jadi tidak sabar. Apakah dengan kita tidak sabar persoalan hidup kita akan selesai? Kan tidak ada jaminan. Satu, yang jelas kalau kita sabar Tuhan akan selalu beserta kita. Itu yang saya yakini, itu kan ya. Jadi ya sampai kapanpun kalau kamu satu hari sampai meledak sabar, minta maaf sama Tuhan, ya sabar aja lagi. Jadi terus belajar, terus memaksimalkan. Karena ini, saya percaya sekali juga setiap manusia itu dikasih peran oleh Tuhan masing-masing. Ada yang dikasih kecil, ada yang dikasih besar. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit, ada yang dikasih sedang. Ya terima saja. Ya. Tapi kalau yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjalankan itu semua dengan sebaik-baiknya amanat itu. Ya. Seperti contohnya, kok kamu di sini cuma di The Last of Us cuma 8 menit gitu ya. Atau di film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas cuma satu scene. Marlon Brando di Apocalypse Now juga cuma pembukaan satu scene. But still Marlon Brando. Jadi dan saya ingat terus ucapan Teguh Karya, tidak ada pemain besar dan tidak ada peran besar atau peran kecil. Apapun itu ya, bukan hanya di film ya. Tapi yang ada adalah manusia kecil dan manusia yang besar hatinya, jiwanya. Karena walaupun kita dikasih peran yang kecil, tapi kalau kita bisa menjalankan itu dengan maksimal, maka si peran kecil ini akan memberikan dampak yang besar buat kehidupan. Itu yang saya belajar dari film, Pak. Makanya saya tidak pernah menolak. Apalagi saya juga harus tahu diri, saya tidak muda lagi. Pasti ada keterbatasan juga di dalam saya menerima peran-peran itu menjadi peran utama. Ya tidak apa-apa. Ini memang sudah waktunya saya harus menyesuaikan juga peran-peran itu dengan usia saya. Itulah. Nah itulah sebetulnya bagaimana juga belajar untuk menyesuaikan selalu dengan situasi dan kondisi yang ada. Kalau kita mau ambil hikmahnya, coba pandemi, bayangkan sampai kita mendengar orang di Indonesia sampai kekurangan oksigen. Itu udah harus bayar lagi. Betul. Selama hidup kita dikasih oksigen sama Tuhan gratis. Tapi apakah kita pernah bersyukur itu? Nah ini protes gitu loh. Itu loh Pak. Jadi terus belajar. Luar biasa. Tidak ada kata lain Mbak Christine Hakim. Seorang Herlina Christine Natalia Hakim telah berbagi dengan kita, seorang artis yang besar, berjiwa besar, berhati besar. Masya Allah. Ini yang luar biasa, banyak sekali pelajaran hidup ternyata yang bisa kita dapatkan dari seorang Christine Hakim. Dari kehidupan Pak. Dari kehidupan maupun dari seni peran. Ternyata seni peran mengajarkan banyak hal ya Mbak ya. Sangat. Termasuk di dalam kehidupan ini. Iya, betul. Luar biasa, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Sama-sama, atas Mas sharingnya dan sehat selalu. Dan Amin. untuk Sobat Indonesia New York, mudah-mudahan apa yang di-sharing, dibagikan oleh Mbak Christine Hakim ini
dapat menjadi masukan dan pelajaran yang berharga buat kita semua di dalam menapaki kehidupan ini. Amin. Sehat selalu Mbak Amin. Christine dan Ya. sukses Ya. Mas selalu. Vin juga dengan keluarga dan semua yang ada di KJRI ini dan masyarakat Indonesia di Amerika ini juga sehat dan Amin. bahagia. Amin. Itu yang terakhir, bahagia. Ya, Penting bahagia. sekali. Ya. Terima kasih. Terima kasih Christine. banyak. Terima kasih. Sudah diundang spesial. Terima kasih. Terima kasih. Sobat Indonesia New York.